Nah, Indonesia itu ya kalau kita gini ya, kalau ini yang dibicarakan dari sini baru ke sini lah mumet. Ini yang saya bilang memang untuk bagaimana mengangkat ini ke sini ini betul-betul inilah Pancasila, inilah isinya. Jadi kalau berpancasila adalah orang yang pasti dia harus bertuhan. Ini sudah pasti. Nah, kalau dia bertuhan, dia akan tidak menjadi biadab. Jadi kalau kita tidak biadab, itu sudah memenuhi manusia Indonesia itu dia punya Tuhan. Dia tidak biadab dan ini. Dia akan mengorbankan kepentingan kelompok demi persatuan. Ingatlah, ini persatuan Indonesia, bukan kesatuan. Persatuan ini apa? Dari persetujuan. Persetujuan dari mana? Dari permufakatan. Permufakatan dari mana? Dari keinginan menyatu. Nah ini. Jadi kita harus selalu ingin menyatu. Nah, dari menyatu ini, apabila ada sesuatu yang diselesaikan, ya mari kita musyawarahkan. Jangan kalau beda pendapat, langsung bikin aturan kamu dihukum. Nah, tidak begitu. Setelah itu, ya kalau salah, kita harus ke pengadilan dong. Tapi pengadilan jangan sampai sekarang, bisa dipesan. Jadi kalau dijalankan ini, aman Indonesia ini. Kita bertuhan, kita tidak biadab, kita mengorbankan kepentingan kelompok demi persatuan Indonesia. Kita menyelesaikan segala masalah dengan permusyawaratan. Nah itu. Tapi sekarang ini kita langgar. Dan dengan begitu, bagaimana kita harus adil. Lagi diselesai atau lebih madu. Oke, diselesai mah bertanya. Sudah istirahat. Baik, kita lanjut kepada Lebah Madu. Silakan Lebah Madu. Ya, shalom. Shalom. Shalom Bapak-bapak semua. Oke, ini saya di sini mau melanjutkan tadi yang dibicarakan oleh Pak Andi Bongjowo tadi ya. Jadi ini apa ya namanya keluh kesah kita anak-anak, kalau saya anak-anak tahun 90-an ya. Memang saya kebagian P4 itu, aduh saya di peralihan waktu itu tahun 2000-an ya, 98 2000 itu ya, peralihan itu ya, reformasi ya. Orde reformasi itu kan peralihan. Jadi saya sempat dapat P4 itu sekali, dan itu buat kami ya, buat kami itu tidak menyenangkan. Maksudnya tidak menyenangkan gimana ya? Jadi P4 itu diajarkan itu biasanya pas waktu itu masuk sekolah, pas awal-awal mau masuk sekolah, pas masa-masa ospek gitu loh. Dan pada masa-masa itu kita dikerjain senior juga ya. Di masa-masa dikerjain senior, terus kita dicekokin P4 di situ ya. Di satu sisi kita sedang dalam keadaan jengkel dengan senior yang dikerjain, yang ngerjain kita. Di satu sisi itu kita dikasih penataran P4 gitu dengan pelajar seperti kita belajar PMP dulu ya, belajar PMP cuma dipadatkan gitu dalam beberapa hari itu. Dan nggak ada, jujur aja ya, buat kita tuh waktu itu tidak ada yang berkesan gitu loh waktu itu. Kita diajarin P4 itu tidak berkesan sama sekali gitu loh. Entah mungkin karena pengajarnya juga kurang memahami anak-anak, gimana mengajarkan kepada anak-anak SMP atau SMA gitu ya. Juga situasi waktu itu memang ada kegiatan yang disengaja ya, mungkin disebut buat mereka hiburan atau apa ya, ospek itu loh. Jadi jujur aja waktu itu kita penataran P4 tidak ada rasa nasionalisme itu tidak bangkit di angkatan kita. Makanya nggak heran waktu reformasi itu meletus, orde reformasi itu meletus, dan tiba-tiba secara mengagetkan itu penataran P4 dihapuskan. GBHN kalau salah nggak ada ya waktu itu ya.
dihapuskan juga ya. Jadi nggak ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Terus terjadi kegalauan soal sejarah kan. Wah, ternyata waktu itu kan tahun 90-an kan Soeharto tuh dilulukan kan sama pemerintah lah, sama institusi sekolah juga gitu. Wah, presiden kita Soeharto harus dihormati dan segala macam. Semua institusi begitu takutnya, begitu hormatnya terhadap Soeharto. Tapi ketika orde reformasi itu, respect kita semua tuh jadi hilang tuh pada Soeharto. Respect kita kepada pemerintahan hilang. Terus kita jadi galau gitu. Ini informasi sejarah kok jadi kacau gitu. Apa benar? Jadi kan ada keributan juga soal cerita G30 SPKI juga kan. Wah, ini apakah benar atau enggak, semua jadi seolah-olah sejarah itu dipertanyakan semua gitu loh pada masa itu gitu loh. Jadi jujur aja ya, saat ini tuh apalagi angkatan milenial, Gen Z kesini-sini milenial, wah udah parah. Saya kira mereka nasionalisme juga kurang paham ya. Kita itu zaman sekarang itu bertarung dengan anak-anak milenial yang lebih apa ya namanya ya. Mereka tuh lebih suka sosmed, lebih suka sosmed. Sedangkan para pengajar Pancasila kita nggak ikut update dengan kondisi gitu loh. Tidak ikut update dengan keadaan. Jadi yang ditawarkan di sosmed itu banyakan yang hiburan-hiburan receh kan, yang menyenangkan mereka untuk ditonton, hiburan-hiburan receh. Sedangkan materi-materi Pancasila, kenegaraan, kebangsaan yang seperti itu tuh hampir tidak mereka nikmatin gitu loh. Anak-anak tidak tertarik gitu loh. Nah, ini PR besar gitu. Tadi bapak-bapak di sini banyak yang sebelum-sebelumnya kan bicara wah begitu begini. Saya tadi dengerin, aduh saya seperti flashback ke zaman saya dulu gitu loh. Kalian ngomong apa sih gitu loh. Kalian ngomong apa sih? Nggak kena ke anak-anak. Sekarang yang simpel aja, mengajarkan toleransi. Wow, toleransi bisa didefinisikan sepanjang berapa bab gitu loh. Tapi pas tanyain ke anak-anak toleransi itu apa? Coba tanyain ke anak-anak pesantren, toleransi itu apa? Saya rasa mereka nggak pernah tahu. Karena nggak ada contoh prakteknya seperti apa. Ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Saya rasa anak-anak tuh banyak yang nggak tahu. Karena cuma hafal. Ya, waktu P4 itu, penataran P4 itu dipaksa suruh ngafalin semua. Pembukaan, undang-undang lah, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan suruh dihafalin tuh semua tuh ayat-ayatnya, dites, diujikan, tapi realitanya suruh pengertian ini apa, bahkan ada yang ngerti nih. Padahal sekarang pendidikan itu lebih ke asesmen ya, lebih ke sebenarnya peran beratnya Nadiem Makarim itu mengubah anak-anak Indonesia yang mindsetnya menghafal itu menjadi mindsetnya esai gitu, pemahaman, logika, lebih ke sana. Bagaimana hal-hal yang itu tuh bisa dilogikakan gitu loh. Ya sama seperti ini, seperti kita belajar Pancasila. Realitanya seperti apa sih? Karena banyak sekarang kita lihat penduduk Indonesia ditanyain suruh hafal semua sila-sila dalam Pancasila, ya hafal semua. Tapi kalau suruh penerapannya, gimana penerapannya? Mereka mungkin bengong. Ya, begitu. Karena kita dipaksa untuk menghafal. Bukan dipaksa untuk memahami. Ya itulah, ini kegalauan saya aja. Mungkin dari bapak-bapak mungkin bisa ngasih pencerahan ya. Apalagi buat anak-anak milenial sekarang itu lebih rumit lagi. Kita bertarung dengan sosial media yang receh-receh loh, yang lebih seru, lebih receh-receh. Bagaimana mengajarkan Pancasila kepada mereka yang sudah keracunan sosial media gitu loh. Ya itu keluh kesah saya. Mungkin bapak-bapak bisa memberikan saya insight gitu loh mengenai hal ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Pak Ponto. Ini udah ke tahap implementasi kelihatannya nih Pak. Ya kita lihat ini gambar inilah. Iya kan?
Jadi memang kita harus tahu bahwa nah Indonesia itu ya kalau kita gini ya, kalau ini yang dibicarakan dari sini baru ke sini lah mumet. Ini yang saya bilang memang untuk bagaimana mengangkat ini ke sini ini betul-betul inilah Pancasila, inilah isinya. Jadi kalau berpancasila adalah orang yang pasti dia harus bertuhan. Ini sudah pasti. Nah, kalau dia bertuhan, dia akan tidak menjadi biadab. Jadi kalau kita tidak biadab, itu sudah memenuhi manusia Indonesia itu dia punya Tuhan. Dia tidak biadab dan ini. Dia akan mengorbankan kepentingan kelompok demi persatuan. Ingatlah, ini persatuan Indonesia, bukan kesatuan. Persatuan ini apa? Dari persetujuan. Persetujuan dari mana? Dari permufakatan. Permufakatan dari mana? Dari keinginan menyatu. Nah ini. Jadi kita harus selalu ingin menyatu. Nah, dari menyatu ini, apabila ada sesuatu yang diselesaikan, ya mari kita musyawarahkan. Jangan kalau beda pendapat langsung bikin aturan kamu dihukum. Ah, tidak begitu. Setelah itu, ya kalau salah kita harus ke pengadilan dong. Tapi pengadilan jangan sampai sekarang, bisa dipesan. Jadi kalau dijalankan ini, aman Indonesia ini. Kita bertuhan, kita tidak biadab, kita mengorbankan kepentingan kelompok demi persatuan Indonesia. Kita menyelesaikan segala masalah dengan permusyawaratan. Nah itu. Tapi sekarang ini kita langgar. Dan dengan begitu, bagaimana kita harus adil terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kan itu hanya. Sebenarnya gampang. Dan ini kan kita sudah mencoba melaksanakan. Tapi kalau ini suruh hafal memang agak susah. Dan masalahnya kalau saya melihat metodenya itu karena kita bilang, oh ini Pancasila. Padahal tadi kita sudah bilang, Pancasila itu sudah dinaikkan ke atas itu. Setara dengan syariat. Itu. Jadi tidak usah lagi dibercerakan. Sehingga kalau namanya itu, ya ini yang akan dibumikan itu adalah bagaimana kita melaksanakan ini. Supaya apa? Kalau ini kita melaksanakan, negara kita itu akan aman dan tentram. Kalau kita tidak bertuhan, ya negara ini akan rontok. Ya sekarang, kita rusakkan ini permusyawaratan perwakilan. Di mana permusyawaratan dan perwakilan itu ada di MPR. Di MPR itu ada DPR dan utusan golongan. Itu perwakilan. Sekarang, MPR itu cuma terdiri dari DPD dan DPR. Ah, ini. Kita sudah tidak patuh kepada dasar negara kita ini sendiri. Kita sudah tidak lagi berpikir persatuan Indonesia. Yang penting golongan saya. Nah, bagaimana kita membuat undang-undang itu? Yang penting Pancasila yang ini adalah made in dari kebangsaan itu dimunculkan. Padahal kita lupa. Ada saudara kita yang dari golongan Islam juga punya hak untuk apa yang dia inginkan. Dan kita sudah menyepakati kewajiban menjalankan syariat itu oke, kita tidak tulis karena itu urusan kita dengan Tuhan. Nah, begitu juga Pancasila ini oke, jangan ditulis. Karena itu urusan kita juga dengan Tuhan juga sebenarnya jadinya kan. Betapa tingginya diangkat itu, tapi kita hari ini kita turunkan. Nah ini bagaimana pekerjaan kita untuk mengembalikan keseimbangan ini. Karena kalau ini tidak diseimbangkan, jangan salahkan lagi nanti mereka menuntut undang-undang yang sama untuk menjalankan itu. Itu saja. Gitu Pak Namir. Oke Pak Ponto, ini ada pertanyaan dari Pak Andi di chat. Dia bilang begini, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana, gitu kan? Jadi Pak Andi, di situ disebut ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yaitu Tuhan menurut keyakinan masing-masing agama. Masing-masing lah. Iya. Ya, jadi tidak satu itu. Itulah makanya disebut ketuhanan, bukan disebut dengan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan.
Kalau orang Hindu Ketuhanan. Tuhan yang mana, itulah. Buddha Tuhan yang mana, itulah maksudnya. Muslim Tuhan yang mana, yaitu. Ya. Tuhan yang mana, yaitu. Ini. Jadi dihargai semua ya keyakinan Betul. itu masing-masing Tapi- itu maksudnya, Pak. Tidak menunjuk Tapi- kepada satu Tuhan. Tapi kenyataannya kan di Indonesia Allah Subhanahu wa Ta'ala ketuhanannya. Beda lah Itu yang repot. Itu soal kenyataan lah, tetapi artinya itu begitu, itu penyimpangan itu ya. Jadi itu yang menyimpangkan. Makanya yang dikatakan oleh Pak Suleman Ponto, hati-hati, yaitu tadi dengan memahami sejarah itu. Kalau dicantumkan Pancasila, itu tadi mereka akan menuntut. Itulah mungkin salah satunya wujudnya. Ya kita harus memahami dalam konteks itu. Berarti ini negara ini harus berbenah gitu loh. Betul. Harus berbenah. Harus berbenah. Jadi, Betul. kalau itu dibiarkan Udah kecolongan, Pak. Hah? Udah kecolongan ya, Pak ya? Ya sudah, dengan lahirnya undang-undang itu sebenarnya sudah kecolongan. Negara Jadi- kita sendiri yang membentuk. Jadi itulah kita harus waspada. Seperti dalam tulisan saya, mereka ini subtil. Di mana ada peluang sedikit pun mereka masuk. Tetapi para pembuat peraturan perundang-undangan ini, antara lain DPR dan pemerintah, Tidak mengerti sejarah. sekarang di DPR siapa? Karena ada perwakilan mereka, PKS dan yang lain-lain. Di pemerintah juga banyak itu. Yang membahas itu kan kementerian dengan DPR, bukan presiden. Nah di sini yang dikatakan oleh Pak Ponto, perlunya itu MPR itu difungsikan ulang, direstrukturisasi. Karena disitulah sebenarnya permasalahan bangsa Musyawarah. ini disuarakan, bukan dibuat dalam peraturan. Coba kalau membuat peraturan perundang-undangan, itu masalah penyitaan aset. Itu tergantung ketua partai. Iya, katanya dijalankan, kalau enggak. Lah, inilah model-model penyimpangan yang dimanfaatkan oleh mereka. Kalau begitu kita bikin dong begini. Itu yang saya katakan itu harus waspada. Berbenah diri, jangan asal membuat aja terus selesai. Jadi kalau Pancasila itu memang posisinya tinggi, ya sudah. Ya, tinggi. Ya, dasar itu aja yang di apa namanya, Mainkan. dasar negara itu yang 5 itu. Ya, Jangan disebut Pancasila. Jadi ini bicara Pak Ponto ini dari aspek hukum tata negara dan hukum pidana gitu ya, yang punya prinsip itu. Jadi kita dicerahkan oleh karena kita juga tidak menelan bulat-bulat, begini bagaimana, itu penting. Tapi yang terpenting adalah bagaimana penerapannya. Ya, gitu. Itu Pak Andi ya. Oke, silakan, masih ada lain mungkin yang Pak Sentiamar. Ya. Maaf Pak, saya tambahan satu lagi Pak. Ini kalau tadi Pancasila itu ideologi yang terbuka, apakah nanti bisa dirubah Pak? Kalau maksudnya begitu Pak. Begini Pak Owen, yang disebut dengan ideologi terbuka artinya terbuka untuk dibahas, dibicarakan, diperdebatkan, tetapi tidak boleh menghilangkan makna atau makna natur atau hakikat dasar daripada nilai-nilai Pancasila itu. Gitu, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai itu. Soal bentuk boleh. Contoh ini, soal adat budaya misalnya. Kalau dulu orang nikah di Bandung misalnya, zaman dulu, ya kan dibandingkan dengan sekarang kan ada penyesuaian kan, tidak persis lagi seperti zaman dulu, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan ada istiadat pernikahan itu tidak boleh hilang, bentuknya boleh berubah, itu. Jadi tidak boleh berubah itu nilai-nilai daripada Pancasila itu, Pak. Pengejawantahannya boleh berubah. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa, ya, bagaimana penerapannya di keluarga? Oh, masing-masing keluarga, anggota keluarga beribadah. Kalau ada beribadah dihargai. Nah, kalau misalnya tidak di rumah, bagaimana bentuknya? Kan harus ada penyesuaian. Tetapi nilai daripada ketuhanan yang Maha Esa tetap tidak berubah. Beda dengan agama Islam. Kalau Bapak memperdebatkan atau mempertanyakan agama Islam, kepala itu lepas dari leher. Itu yang namanya ideologi tertutup. Itu perbedaannya Pak Owen ya. Oh iya. Jadi yang terbuka itu yang boleh diperbataskan adalah penerapannya ya Pak ya. Iya, implementasinya. Makna itunya tetap pakai itu ya. Iya. Iya. Karena kan zaman berubah Pak, budaya kan berubah terus. Itu. Oke ya Pak Owen ya. Ya. Terima kasih Pak Sentiamar. Ya, sama-sama Pak. Kembali nih ke Pak Robert ini, saudara kita Pak Robert Mawengkang dari Amerika. Silakan Pak Robert, nanti disusun oleh. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.